Oke, jadi ini adalah DJI Neo, harganya 3.140.000. Drone ini baru 2 hari rilis, tanggal 6 September kalau nggak salah, dan ini tanggal 8 September. Yang dimana itu baru 2 hari, dan gue penasaran kenapa drone ini bisa harganya 3 jutaan aja. Oke, kita unboxing dulu. Di sini ada green pill-nya ya, mirip-mirip Apple product, green pill, tapi ini green pill-nya agak plastik gitu sih. Drone-nya sih kecil ya, kecil banget, makanya ini tuh agak menarik gitu. Sorry, untuk coba gitu, karena ini drone-nya kecil dan gue beli yang basic aja ya guys ya. Jadi nggak beli yang sama remote-nya, karena drone ini juga bisa terbang tanpa remote gitu. Jadi ya kita coba. Dalam paket penjualannya ya ada drone-nya sendiri yang memang kecil banget ya. Kita taruh dulu di sini. Dan ada tentu saja mungkin ada manual book yang mungkin perlu kita baca atau nggak perlu. Oh, ini propellernya kayaknya. Oh iya, ini cadangan propellernya. Hanya itu aja isinya cadangannya. Dan ini manual booknya. Ya seperti biasalah. Paket-paket DJI kalau beli ya memang sepertinya ada stiker juga. Ini kayaknya nggak akan kepake, jadi kita taruh lagi ke kotaknya. Oke, kita fokus ke drone-nya. Udah nggak ada apa-apa lagi ya. Di sini ada kartu garansinya dan ini garansi TAM ya selama 1 tahun. So, langsung ke drone-nya. Ini tuh bener-bener kecil banget ya. Cuma segini aja nih. Kalau di tangan ya, ini tangan gue dan segini drone-nya. Ya, kita langsung buka. Buka langsung. Dan ya, drone-nya kecil banget. Ini tuh memang gue sengaja beli yang tanpa remote karena gue pengen tahu drone nggak pakai remote itu fungsinya bisa apa aja gitu loh. Karena ya ini kayaknya pertama kalinya DJI ngejual drone yang memang dia bisa berjalan tanpa remote gitu, karena memang ini bisa dioperasikan meskipun tanpa remote gitu. Dan ya fisiknya memang ringan, bobotnya ringan dan fisiknya juga memang sangat kecil. Seperti yang kalian lihat di sini ada tombol mode dan ya ini kayaknya untuk terbang spiral dan ini untuk menjauh dan ini untuk follow kayaknya yang sebelah sini, dan ya banyak beberapa fiturnya. Dan akan kita coba ya beberapa fiturnya langsung. Sebelum jauh ya di sini baterainya. Jadi kalau misalkan kalian mau copot baterainya, kayaknya tekan ini lalu ditarik ke belakang. Nah tuh, baterainya sekecil ini. Katanya ini terbangnya hanya bisa sampai 18 menit aja. Ya, 18 menit cukup lama untuk ukuran drone sekecil ini. Dan ya kalau misalkan kalian ingin terbangnya lama, ya pastikan kalian beli yang Flymore Combo, karena dia dapat baterai 2 dan dapat remote-nya juga gitu. Gue sengaja pengen beli drone yang benar-benar tanpa remote gitu. Jadi gimana ya? Jadi sudah saatnya kita tuh dapat atau punya drone yang benar-benar berguna meskipun tanpa remote sekalipun gitu. Jadi mungkin ini lebih ke apa ya? Ya lebih untuk nge-shooting kalian gitu, karena kan dia drone ini bisa ngikutin kalian meskipun tanpa remote-nya. Ini langsung bisa disambungkan ke handphone kalian karena ini bisa pakai jaringan wifi gitu. Makanya dia bisa tanpa remote. Jadi kalau misalkan kalian ingin terbangnya lebih jauh ya kalian harus beli remote-nya gitu, karena mungkin karena ini nggak pakai remote ya terbangnya nggak bisa jauh gitu. Pastinya begitu, karena ya wifi di handphone gitu kan nggak bisa jauh gitu. Jadi mungkin hanya beberapa puluh meter aja gitu, nggak mungkin kayaknya bisa ratusan meter. Tapi belum tahu ya. Nanti akan gue coba. Oh ya, untuk pertama kali pemakaiannya kalian wajib ngecas si drone-nya dulu. Di sini sudah tulisan charge to activate the battery before using for the first time. Oke, jadi kalian harus ngecas dulu drone-nya sebelum digunakan karena ini nggak ada baterainya, atau mungkin cara pengaktifannya kalian harus ngecas dulu dan kalian harus cas. Dan ya memang dari
Bawaannya kalian nggak dikasih chargeran, hanya dikasih ya seperti biasa lah. Hanya dikasih kabel, sama kalau kita beli handphone juga kan hanya dikasih kabel dan lain-lain. Ya, ada obeng juga di dalamnya. Sorry. Ini obeng. Untuk ganti propellernya di sini ada 2 baut. Di sini dan di sini gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti propeller ya memang kalian butuh obeng gitu, dan ini obengnya. Jadi ya jangan khawatir. Masih dikasih obengnya gitu, meskipun ya obengnya cuma begini, tapi ya ini berguna kayak. So, gue akan charger dulu, gue akan cas dulu. Setelah itu nanti kita langsung pergi keluar. So guys, itu dia, dan dia tuh bakal terus ngikutin gue guys. So, ikutin terus. Kita coba lari. Seru ini. Jadi lu bisa lari-lari sambil ada kameramen yang ngikutin lo. Ya guys, segitu dulu videonya, dan thank you buat kalian yang udah nonton. Dan sorry banget nih guys, gue nggak bisa explore lebih banyak karena memang nggak ada remote-nya gitu. Dan ya tanpa remote memang drone ini
hanya bisa dipakai untuk beberapa mode yang memang sudah tersedia di sini gitu. Buat kalian guys yang mau beli, misalkan yang tanpa remote, pastikan kalian tahu ya kan kegunaannya drone ini tanpa memakai remote gitu. Jadi kalau misalkan tanpa memakai remote, memang drone ini dipakainya nggak bisa jauh-jauh. Drone ini klaimnya bisa terbang sejauh 7 kilometer. Meskipun gua nggak yakin dia bisa terbang sejauh itu karena baterainya di sini kecil, hanya seukuran 1300 mAh aja, dan ya dia bisa terbang 18 menit. 7 kilometer PP bisa nggak dengan waktu 18 menit ya? Gua rasa sih memang enggak gitu ya. Dan kalau misalkan kalian memang mau membeli drone ini gitu, dan ini adalah drone pertama kalian yang mau kalian beli, pastikan kalian belinya yang combo gitu. Karena kalau misalkan kalian beli yang basic ini, harganya memang murah, 3.140.000, tetapi kalian nggak dapat remote dan nggak dapat ekstra baterai gitu. Jadinya memang hanya gini aja gitu. Terbang berarti cuma bisa 18 menit, dan terbatas mungkin ya kalian butuh kalau misalkan kalian suka syuting-syuting di luar, ini mungkin berguna untuk beberapa footage kayak misalkan ngevlog. Kalian bisa gunakan drone ini untuk dapat footage yang ngikutin kalian dan lain-lain gitu ya. Lumayan lah, bagus gitu. Bukan lumayan sih, memang bagus banget kalau menurut gue pribadi. Dan ya baterainya seperti yang gue bilang tadi, ini kecil banget. Pastikan kalau misalkan kalian mau beli ya, dan ini untuk drone pertama kalian beli yang Flymore Combo gitu, karena itu dapat remote-nya dan dapat juga ekstra baterainya 2 gitu. Jadi total baterainya kalian dapat 3 ya kan. 18 menit dikali 3 jadinya ya kan baterainya, jadi bisa terbang lebih lama lagi gitu ya, meskipun ya setiap 18 menit tetap harus turun ya kan untuk ganti baterainya gitu ya. Ini untuk menguji seberapa bagusnya si DJI Neo, dan DJI itu mau kemana ke depannya. Di era AI yang memang sekarang ini sangat-sangat signifikan ya kan, pesat banget perkembangannya. Dan menurut gue ke depannya DJI akan membuat drone-drone juga di segmen yang memang seperti ini gitu, yang bisa dikendalikan tanpa remote tetapi bisa sangat-sangat berguna kayak drone DJI Neo ini. Mungkin ke depannya drone itu memang seharusnya memang bisa bekerja tanpa remote gitu. Jadi bisa banyak beberapa fitur seperti yang di sini. Nah, untuk ngidupinnya guys, di sini tekan 2 kali ya. Yang pertama, terus yang keduanya ditahan. Tuh. Nah, ya, dan untuk beberapa modnya ini, yang pertama itu ada mode untuk follow nih ya. Kita pindah-pindahin aja. Drone, circle, rocket, spotlight, direction track, follow. Nah, jadi cuma ada 6 mode ini yang kalian bisa pakai tanpa remote gitu. Jadi ya, pastikan kalian tahu dulu kalau misalkan tanpa remote ya kalian hanya bisa pakai mode ini, dan dia terbangnya tidak bisa jauh gitu ya, paling maksimal 50 meter gitu ketinggiannya, dan untuk jarak jauhnya ya kurang lebih segitu gitu, kurang lebih, mungkin bahkan bisa lebih kurang lagi dari itu gitu. Tetapi ya ini sangat membantu gitu buat kalian yang memang gak punya kameramen yang untuk nge-shoot kalian jalan dan lain-lain, ya ini drone bener-bener sangat berguna gitu. Nah, untuk pakainya, kalau misalkan kita di mode follow, kalian cukup tekan lama sekali. far, Tuh. follow, 3, 2, 1. Dan kalau misalkan kalian tangkap langsung pakai tangan gini, dia bener-bener langsung berhenti tanpa banyak basa-basi gitu. Jadi begitu ditangkap langsung gitu. Jadi bagus lah itu. Ini bener-bener cepet banget gitu berhentinya. Ya, itu dia. Dan by the way guys, gue itu beli dari Urban gitu, dari Urban Store. Jadi nggak beli di DJI Store gitu, karena di Bali belum ada kayaknya DJI Store gitu. Jadi gue beli di Urban gitu. Ya, harganya sama aja sih mau di mana aja. Untuk yang basic ini 3.140.000, dan untuk yang Flymore Combo harganya ada di 5 jutaan gitu, 6 juta kurang lah ya, nggak sampai 6 juta tapi di 5 jutaan gitu. Dan ya sebenarnya ini bisa dicopot semua ya, ininya bisa dicopot. Kalian mungkin kalau copot ininya akan lebih ringan lagi drone-nya, tetapi ya ada resiko sebenarnya kalau misalkan ini dicopot, mungkin ya nabrak. Sebenarnya sih nggak nabrak, ini aja udah aman ya. Sebenarnya drone-drone modelan kayak Avata 1, Avata 2 dan ini tuh kan kalau nabrak itu kan sebenarnya aman ya, nggak akan bikin propellernya itu rusak gitu. Dan pastikan kalau kalian mau pakai, lepas dulu ya ininya, karena kalau nggak dilepas nanti burem ya gambarnya. Karena ini kan smoke ya, hitam gitu. Sebenarnya mungkin bisa aja dipakai ininya.
Ya, tuh. Gimbalnya itu hanya bisa yang naik turun aja gitu, nggak bisa kanan kiri karena ini bukan 3 axis ya. Kameranya itu resolusinya 4K di 30 fps dan 1080 di 60 fps. Buat kalian yang suka mungkin ngerekam-rekam slow-mo ya pastikan itu disetting di 1080 60 fps gitu. Dan kalau untuk 4K-nya memang lumayan bagus gitu seperti yang kalian lihat tadi itu gua shootnya pakai 4K 30 fps gitu. Ya guys, thank you buat kalian yang udah nonton dan ya jangan lupa subscribe kalau bisa dan like, komen kalau misalkan kalian gak keberatan biar channel ini juga bisa berkembang gitu ya guys ya. Thank you sekali lagi buat kalian. Bye-bye.